Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu dengan materi berjudul Kemitraan dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Astri Ayudi Nur Asri dan teman saya. Dan saya Trinita Magdalena Tamba. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, konsep kemitraan vokasi dalam perspektif ekonomi. Kemitraan vokasi adalah strategi ekonomi berupa kolaborasi antara lembaga pendidikan seperti SMK atau Politeknik atau LKP dengan dunia usaha dan dunia industri atau biasanya disebut DUDI untuk menekan angka mismatch antara suplai tenaga kerja dan permintaan pasar. Dalam ekonomi pendidikan masyarakat, kerjasama ini merupakan instrumen utama untuk menjamin efektivitas pendidikan dan daya serap lulusan yang tinggi. Tanpa dukungan mitra industri, pendidikan vokasi beresiko mengalami social waste atau pemborosan ekonomi. Hal ini terjadi ketika sumber daya yang dialokasikan seperti biaya operasional, gaji pengajar, dan waktu siswa menjadi tidak produktif karena lulusan tidak memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri. Seperti menurut Nanang Fatah 2017 dalam bukunya mengenai ekonomi pendidikan, setiap investasi pada pendidikan harus memiliki efisiensi internal atau proses belajar dan efisiensi eksternal atau daya serap lulusan. Tanpa kemitraan, efisiensi eksternal ini akan sangat rendah. Selanjutnya, ada 3 pilar kenapa pentingnya kemitraan ini. Yang pertama itu ada penyelarasan modal manusia, yaitu teori modal manusia menekankan bahwa pendidikan adalah investasi. Kemitraan memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan memiliki nilai ekonomi yang relevan di pasar kerja. Menurut Mulyadi 2020, jika pendidikan masyarakat tidak selaras dengan industri, maka investasi tersebut hanya akan menjadi beban ekonomi atau biaya konsumsi, karena lulusannya tidak bisa langsung menghasilkan nilai tambah ekonomi. Yang kedua yaitu efisiensi biaya dan investasi. Dalam ekonomi pendidikan, pengadaan peralatan praktik yang canggih sangat memakan biaya. Melalui kemitraan lembaga pendidikan, bisa menggunakan skema pemanfaatan fasilitas bersama. Hal ini memungkinkan siswa belajar menggunakan teknologi terbaru milik industri tanpa membebani anggaran negara atau iuran masyarakat secara berlebihan. Kemudian yang ketiga, teori sinyal dan kredibilitas. Ijazah atau sertifikat dari lembaga yang memiliki mitra industri besar memberikan sinyal kuat kepada pasar bahwa lulusan tersebut memiliki standar kompetensi yang diakui. Hal ini secara otomatis meningkatkan daya tawar ekonomi dan posisi tawar upah bagi masyarakat yang menempuh jalur vokasi. Baiklah, selanjutnya yang kedua, ada mekanisme kemitraan strategis. Mekanisme kemitraan strategis merupakan sistem hulu ke hilir, di mana industri terlibat aktif mulai dari perencanaan hingga penyerapan lulusan. Sesuai mandat Perpres nomor 68 tahun 2022, pendidikan vokasi di Indonesia harus bersifat demand driven atau berbasis kebutuhan pasar kerja. Sedangkan secara ekonomi, ekosistem ini bertujuan menciptakan jalur cepat bagi lulusan menuju dunia kerja untuk meminimalisir kerugian produktivitas nasional akibat pengangguran. Oleh karena itu, mekanisme kemitraan harus mampu menciptakan sebuah ekosistem di mana lembaga pendidikan bertindak sebagai penyedia solusi bagi kebutuhan tenaga kerja industri. Sementara industri berperan sebagai laboratorium hidup bagi para pembelajar. Kolaborasi ini menuntut adanya komunikasi dua arah yang intens,
di mana standar yang diterapkan di industri harus langsung diterjemahkan ke dalam proses pembelajaran di sekolah atau lembaga kursus agar langsung dapat diproses pada pembelajaran. Selanjutnya, ada pun 5 bentuk nyata mekanisme kemitraan. Yang pertama itu ada penyelarasan kurikulum. Yaitu ini bukan sekadar diskusi singkat, melainkan proses membedah standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI bersama praktisi industri. Tujuannya adalah agar kurikulum bersifat dinamis dan adaptif. Misalnya, jika tren industri beralih ke ekonomi hijau, maka kurikulum vokasi harus segera menyesuaikan agar lulusannya tidak membawa pengetahuan yang sudah kadaluarsa. Selanjutnya yang kedua yaitu program magang dan praktik kerja industri atau prakerin yang terukur. Yaitu magang yang sukses harus memiliki kurikulum magang yang jelas. Siswa tidak boleh hanya dijadikan tenaga pembantu administrasi, tetapi harus terlibat dalam proses produksi atau jasa yang nyata. Menurut Anwar 2019, magang yang dikelola dengan baik bersama mitra industri mampu memangkas masa tunggu lulusan untuk bekerja hingga 50%, yang secara makro sangat menguntungkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya yang ketiga, program praktisi mengajar dan guru tamu, yaitu transfer ilmu dari praktisi industri membawa udara segar ke dalam ruang kelas. Para instruktur dari industri membawa pengetahuan mengenai etos kerja atau standar keamanan kerja K3 dan tren pasar terbaru yang seringkali tidak tertulis di buku teks. Ini memperkecil jarak antara dunia pendidikan dan dunia nyata. Selanjutnya yang keempat, yaitu uji kompetensi dan sertifikasi nasional. Kemitraan mencakup proses pengujian yang terlibat lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang diakui industri. Lulusan yang memegang sertifikat kompetensi nasional ini memiliki peluang 80% lebih besar untuk diterima bekerja atau berwirausaha secara mandiri karena kompetensinya sudah disahkan oleh industri rekanan. Yang terakhir, kelima, yaitu skema resource sharing dan corporate social responsibility atau CSR atau CSR, yaitu banyak perusahaan di Indonesia kini menyalurkan dana CSR mereka dalam bentuk laboratorium simulasi atau hibah mesin praktik. Ini adalah simbiosis mutualisme perusahaan mendapatkan calon tenaga kerja yang sudah terbiasa dengan alat mereka, sementara masyarakat mendapatkan akses pendidikan berkualitas tinggi secara gratis atau murah. Baik, selanjutnya ada keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Pendidikan vokasi yang berbasis kemitraan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterhubungan erat antara proses pendidikan dan kebutuhan nyata dunia kerja. Dampak ekonomi yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh individu sebagai pemilik modal manusia, tetapi juga mencakup masyarakat luas. Dengan menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai, kemitraan ini menjadi langkah penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing tinggi, serta berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial. Baik, selanjutnya ada 6 dampak positif kemitraan vokasi. Yang pertama, menurunnya angka pengangguran. Ini menekankan ketidaksesuaian kompetensi sehingga lulusan lebih mudah terserap di pasar kerja. Yang kedua, meningkatnya pendapatan.
Keterampilan spesifik memberikan peluang kerja dan penghasilan yang lebih layak bagi masyarakat. Yang ketiga, meningkatnya produktivitas. Menghasilkan tenaga kerja siap pakai yang mampu mengurangi biaya pelatihan bagi perusahaan. Dan keempat, pertumbuhan ekonomi daerah. Ini tenaga kerja lokal yang produktif akan meningkatkan daya beli dan memajukan usaha kecil di daerah. Yang kelima, munculnya wirausaha baru. Ini keterampilan praktis memungkinkan lulusan menciptakan lapangan kerja sendiri di bidang kreatif dan teknologi. Dan yang terakhir, sinergi pendidikan dan dunia kerja. Ini terjadi pertukaran pengetahuan dan teknologi agar sistem pendidikan selalu relevan dengan perkembangan zaman yang ada. Selanjutnya ada tantangan dalam membangun kerjasama. Meskipun memiliki peran vital bagi kualitas lulusan, membangun kemitraan antara lembaga vokasi dan dunia industri seringkali menghadapi hambatan di lapangan. Kerjasama ini tidak selalu berjalan lancar karena adanya kesenjangan antara dunia akademik dan dunia kerja. Keberhasilan kemitraan sangat bergantung pada komunikasi yang efektif, keselarasan tujuan, serta komitmen yang kuat dari kedua belah pihak. Tanpa adanya evaluasi dan perbaikan terus-menerus, potensi ekonomi dari pendidikan vokasi tidak akan tercapai secara optimal bagi masyarakatnya. Selanjutnya, 6 hambatan dalam kemitraan vokasi. Yang pertama, perbedaan kebutuhan. Kurikulum sering kali melihat bersifat teoritis dan tidak mengikuti perkembangan teknologi terkini di industri. Yang kedua, kurangnya komunikasi. Ini minimnya forum diskusi dan miskomunikasi dalam perencanaan serta evaluasi program kemitraan. Yang ketiga, keterbatasan fasilitas. Peralatan praktik di lembaga pendidikan banyak yang belum sesuai dengan standar industri terbaru. Yang keempat, rendahnya komitmen. Ketidakkonsistenan salah satu pihak dalam mempertahankan hubungan kerjasama jangka panjang. Yang kelima, keterbatasan biaya. Tingginya pendanaan yang dibutuhkan untuk pelatihan industri, sertifikasi kompetensi, dan pembangunan kurikulum. Dan yang keenam, kesiapan peserta didik. Kurangnya soft skill atau disiplin, tanggung jawab, komunikasi yang mempengaruhi kepercayaan pihak industri. Baiklah, yang terakhir, kesimpulan. Kemitraan dalam pendidikan vokasi merupakan kunci utama untuk mencapai efisiensi ekonomi pendidikan, di mana kolaborasi antara lembaga pelatihan dan dunia industri mampu memastikan bahwa setiap investasi modal manusia memiliki relevansi tinggi di pasar kerja. Melalui mekanisme nyata seperti penyelarasan kurikulum, magang terstruktur, dan sertifikasi bersama, hambatan berupa pengangguran akibat ketidaksesuaian skill dapat diminimalisir, sehingga pendidikan benar-benar berfungsi sebagai penggerak ekonomi yang meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih.